Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan portofolio yang sudah saya buat dalam bentuk video. Pertama-tama saya mulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jade Elisa Putri, biasanya dipanggil Jade. Saya lahir di Bandung, tanggal 7 April 2002. Di sini saya sekarang berusia 20 tahun, dan saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus swasta di Kota Bandung, yaitu Telkom University, Fakultas Industri Kreatif, dan saya mengambil jurusan seni rupa. Hobi saya akhir-akhir ini adalah menonton series Barat dan juga Jepang, dan minat yang sedang saya tekuni saat ini adalah fotografi. Di sini saya akan mulai untuk mempresentasikan atau menampilkan portofolio yang sudah saya buat. Jadi untuk portofolio yang pertama, ini merupakan portofolio gambar dan juga lukisan. Di sini saya menampilkan 5 buah karya. Yang pertama di sini adalah nirmana warna, di mana nirmana ini merupakan perubahan warna monokrom dari warna hitam menuju warna putih. Kemudian untuk gambar berikutnya yang di sebelah kanan, yaitu adalah nirmana batik, di mana ini merupakan nirmana dari kombinasi batik-batik yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk gambar yang berikutnya lagi, di sini ada gambar realis, yaitu saya menggambar objek, yaitu rusa, seperti itu. Kemudian lanjut kepada gambar yang bawah, ini merupakan nirmana volume, di mana volume yang saya pilih untuk digambar adalah volume kubus. Dan untuk gambar yang terakhir, ini merupakan lukisan yang saya gambar dengan judul Lalat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan dari karya ini. Jadi ini saya beri judul Lalat, dan saya lukis menggunakan cat akrilik dengan media kanvas ukuran 30 cm kali 40 cm. Sini saya akan mencoba bacakan terlebih dahulu sedikit dengan cerita yang ada di dalam lukisan ini. Ia terduduk dan menangis, sambil memandang ke arah langit-langit ruangan, mencari sumber suara yang tak kunjung terlihat. Sudah dituliskan kalimat pada sehelai kertas, barangkali ia dapat membacanya. Matanya terbuka berurai air mata, mulutnya menganga lebar, tidak sanggup untuk mengeluarkan kata-kata. Hatinya terkikis, pasrah, karena ia tak kunjung melihat makhluk itu. Ia mengenali suara. Ia tahu persis apa yang sedari tadi tak kunjung berhenti terbang ke sana kemari. Ia hanya meminta agar lalat itu berhenti berbunyi. Jadi untuk karya lukisan lalat ini sendiri, di sini saya mengambil tema atau isu mengenai pelecehan seksual, di mana kasus ini sendiri sedang ramai diperbincangkan dan secara tidak sadar sering terjadi di sekitar kita, seperti itu. Di sini saya menggunakan lalat sebagai simbol dari para pelaku kejahatan pelecehan seksual. Karena lalat ini sendiri dinilai sebagai hewan yang kotor dan juga menjijikan, dan sering hinggap di tempat-tempat yang bisa dibilang kumuh dan juga tempat yang memiliki banyak bakteri, seperti itu. Lalat ini juga menjadi representasi bahwa orang yang ada pada gambar tersebut berada di tempat yang kotor dan juga telah tercela. Kemudian pada lukisan ini juga ada tertulis kalimat pada kertas, "Lalat, kamu di mana?" Ini merupakan sebuah metafora bahwa ia sedang mencari-cari orang yang telah mengotori dirinya hingga menjadi terpuruk seperti ini. Jadi ia seakan-akan meminta suatu pertanggungjawaban, seperti itu.
Kemudian untuk pemilihan warnanya sendiri dari lukisan ini, di sini saya memilih 3 warna yang dominan, yaitu warna hitam, abu-abu, dan juga sedikit warna putih. Jadi warna monokrom ini menampilkan kesan yang menakutkan, menyedihkan, dan juga ancaman seperti itu. Kita lanjut kepada portofolio yang berikutnya. Ini merupakan portofolio video art, di mana saya beri judul karya ini adalah Tangan Kanan Sang Ilahi. Jadi konsep awal dari video ini sendiri berawal dari kisah saya pribadi yang terinspirasi juga dari salah satu film Disney, yaitu berjudul The Hunchback of Notre Dame, yang menjadi salah satu acuan saya untuk membuat karya ini gitu. Jadi pengalaman ini singkatnya ketika saya merasa dikecewakan oleh para oknum-oknum atau ahli agama yang saya pikir mencoba untuk membantu saya untuk bisa keluar dari masalah, namun ternyata malah membawa saya terjun ke dalam sebuah keterpurukan dan kegelapan hingga tidak ada yang mempercayai diri saya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya saya sendiri ini, tokoh ini, J ini dianggap sebagai seorang pendosa gitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjadikan momen ini sebagai suatu karya untuk menyadarkan orang-orang bahwa masih ada beberapa oknum-oknum yang selalu berlaku semena-mena, namun selalu berlindung di balik dalih-dalih agama, karena mereka merasa terpuruk, agar mereka yang terpuruk tidak bisa membalasnya, seperti itu. Untuk medium yang saya pilih ini menampilkan lambang memori buruk dari apa yang sudah saya alami, seperti itu. Sekarang kita masuk ke portofolio terakhir, yaitu portofolio fotografi. Di sini saya memasukkan beberapa gambar yang akan saya tampilkan. Yang pertama, ini saya beri tema atau judul Blue and Gray, di mana gambar ini saya ambil di tahun 2020, tepatnya di Kota Semarang dan juga di Bali, menggunakan ponsel atau handphone Oppo A37. Kemudian untuk gambar berikutnya, saya mengambil tema jalanan atau seringkali disebut juga sebagai street photography. Di sini lokasi yang saya ambil berada di Bogor dan juga di Bali pada tahun 2020. Masih menggunakan kamera yang sama, menggunakan handphone Oppo A37 dan juga tambahan menggunakan HP iPhone 6s. Lanjut kepada gambar yang berikutnya. Ini merupakan foto pada saat saya sedang pergi ke daerah Garut di Jawa Barat. Ini fotonya diambil pada tahun 2021 menggunakan kamera EOS 3000D. Kemudian di sini saya beri judul Satu Hari, di mana gambar-gambar ini saya ambil pada hari yang sama, di tempat-tempat yang berbeda, di Kota Bandung pada tahun 2022. Di sini saya masih menggunakan kamera yang sama, yaitu kamera Canon EOS 3000D. Dan untuk portofolio yang terakhir, di sini saya beri judul ulang tahun, dan foto ini merupakan karya paling terakhir, yang paling baru yang sudah saya buat, masih menggunakan kamera yang sama, yaitu menggunakan Canon EOS 3000D. Jadi untuk berikutnya, apabila saudara sekalian ingin mencoba untuk mengkontak saya atau berhubungan atau sekedar bercerita atau apapun dengan saya, bisa menghubungi kontak person yang tertera pada video ini, seperti itu. Jadi sekian
portofolio yang sudah saya tampilkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan.